Fariduddin Abu Hamid bin Ibrahim atau lebih dikenal dengan nama Attar, yang artinya si penyebar wangi. Meskipun sedikit sekali yang mengetahui tentang masa hidupnya, ada yang mengatakan bahwa beliau dilahirkan di Nisyapur, Persia Barat Laut sekitar tahun 506 Hijriah, 1119 Masehi, dan meninggal pada tahun 607 Hijriah, 1220 Masehi di Syekuha dalam usia lanjut. Sebagian besar biografi hidupnya bersifat legendaris, juga dengan kematiannya di tangan seorang prajurit Genghis Khan. Attar pada awalnya adalah seorang penjual minyak wangi. Perjalanan hidupnya berubah pada suatu hari, ketika di toko minyak wanginya yang besar didatangi seorang fakir yang sudah tua renta. Attar segera bangkit dari tempat duduknya, dengan menghina dan mengusir orang tua itu yang disangkanya pengemis. Orang fakir itu menjawab dengan tenang, "Jangankan meninggalkan tokomu, meninggalkan dunia dan kemegahan dunia ini bagiku tidak sukar. Tetapi bagaimana dengan kamu? Dapatkah kamu meninggalkan kekayaanmu, tokomu dan dunia ini?" Attar tersentak, lalu menjawab spontan, "Bagiku juga tidak sukar meninggalkan duniaku yang penuh kemewahan ini." Sebelum Attar selesai menjawab, orang tua itu jatuh dan meninggal seketika itu. Attar terkejut, kemudian besoknya ia menguburkan orang tua yang fakir itu. Dari kejadian itu Attar kemudian menyerahkan toko miliknya kepada sanak saudaranya. Ia pun pergi mengembara tanpa membawa bekal sedikit pun, untuk belajar dengan menemui para guru tasawuf. Beliau pun kemudian belajar dengan Syekh Buknadin yang terkenal. Dan setelah itu ia belajar dengan seorang sufi yang bernama Abu Said bin Abil Khair. Mulailah ia mempelajari sistem pemikiran sufi dalam teori dan praktek. Selang 39 tahun ia mengembara ke berbagai negeri, belajar di pemukiman para waliullah dan mengumpulkan tulisan-tulisan dari para sufi. Kemudian ia kembali ke Nisyapur dan ia melewatkan sisa hidupnya di kota itu. Attar memiliki pemahaman yang lebih tentang alam pemikiran sufi. Beliau hidup sebelum Jalaluddin Arumi. Sebagaimana sufi-sufi lainnya, ia juga banyak mengadakan perjalanan, dan diantaranya perjalanan menuju Mekah untuk menunaikan ibadah haji. Dan ia juga banyak bergaul dengan tokoh sufi lainnya. Al-Attar diberi gelar oleh para sufi pada masanya dengan sebutan Saitu al-Salikin, cemeti orang-orang sufi, karena ia mampu memimpin mereka berada dalam petunjuk suci, dan dapat membakar cinta mereka, dalam menuangkan kasih rindu mereka ke dalam karya-karya puisi ketuhanan yang indah. Adapun kitab-kitab yang telah ditulis oleh Attar antara lain adalah Tadkira al-Auliya, Ilahi Namah, Musibat Namah, dan Mantik al-Tair. Kitab di atas adalah sebagian dari 114 judul. Kitab-kitab tersebut ditulis dalam bentuk prosa dan puisi. Di masa tuanya, ia dikunjungi oleh Jalaluddin Rumi yang waktu itu masih muda. Kemudian Attar memberikan salah satu bukunya kepada Jalaluddin Rumi. Selanjutnya Jalaluddin Rumi membandingkan dirinya sendiri dengan berkata, "Attar telah melintasi 7 kota cinta, sementara kami hanya sampai di sebuah jalan tunggal." Attar meninggal dunia ketika sedang mengajar, pada tahun 1220. Attar ditangkap saat ia berusia 110 tahun oleh pasukan barbar, yang menyerang Persia di bawah pimpinan Genghis Khan. Pada tahun 1862 ditemukan sebuah batu nisan di luar Nisyapur, yang didirikan antara tahun 1469 dan 1506, sekitar 250 tahun meninggalnya Attar. Di nisan itu terukir inskripsi dalam bahasa Parsi yang berbunyi sebagai berikut. Allah kekal, dengan nama Allah yang pengasih yang pengampun. Di sini di Taman ADN bawah, Attar menebarkan wangi pada jiwa orang-orang yang paling sederhana. Inilah makam seorang yang begitu mulia sehingga debu yang terusik kakinya akan merupakan kolirium di mata langit. Maka Syekh Attar Farid yang terkenal yang menjadi ikutan orang-orang suci, makam penyebar wangi, yang utama dengan nafasnya yang mengharumi dunia dari kaf ke kaf. Di kedainya, sarang para malaikat langit bagai botol obat semerbak dengan wangi sitrun. Bumi Nisyapur akan terkenal hingga hari kiamat karena orang yang termasyhur ini. Tambang emasnya terdapat di Nisyapur sebab ia dilahirkan di Zarwan di wilayah Gurgan.